Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'da, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar, dapat menambah ilmu. Mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita perhatikan KD ya untuk materi pada saat ini, yakni pelajaran 1 Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tugas anak-anak adalah nanti anak-anak mampu menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian 4.1 mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung ke pelajaran 1, ke materi ya. Buka halaman 1 anak-anakku sekalian. Asal usul Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Asal usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim itu juga dikenal dengan Sunan Syekh Maghribi atau dikenal dengan kakek bantal. Sekali lagi, bisa dikenal dengan Sunan Syekh Maghribi atau ada yang menyebutnya dengan kakek bantal. Beliau lahir pada abad ke-14, yakni sekitar 1350 Masehi. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim ini keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, yakni cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan punya cucu 2, Hasan dan Husain. Husain punya keturunan, urutan yang ke-10 itu adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Itu anak-anak. Kemudian dikenal dengan Sunan Gresik karena memang beliaunya itu menyebarkan agama Islam di kota Gresik. Kemudian pernah mukim di Campa sejak tahun 1379 Masehi. Kemudian selanjutnya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini pernah menikah dengan putri seorang raja, dikaruniai 2 putra, yakni Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado yang dikenal dengan dan Sayyid Ali Murtado ya, ini saudaranya. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini termasuk ayah daripada Sunan siapa? Ayah daripada Sunan Ampel, ayah daripada Sunan Ampel. Kemudian anak-anakku sekalian, pada tahun 1932 hijrah ke Jawa meninggalkan keluarganya. Ya, yakni sekitar tahun 1392 Sunan Maulana Malik Ibrahim itu hijrah ke tanah Jawa meninggalkan keluarganya. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian
Materi selanjutnya dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dakwah itu adalah mengajak orang lain agar supaya orang tersebut dapat mengenal Islam, dapat masuk agama Islam. Itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh sunan-sunan anak-anakku sekalian zaman dahulu itu dakwahnya sangatlah ramah, sangatlah lembut. Artinya ketika dia mengajak orang-orang tidak pernah marah-marah, tidak pernah kasar. Itu adalah dakwah-dakwah daripada Sunan Ampel. Di antara dakwahnya dia melalui pengobatan, yakni sebagai tabib. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu anak-anakku sekalian ketika berdakwah dia melakukan pengobatan terhadap orang-orang sekitar. Bahkan pengobatan itu tanpa dipungut biaya, sehingga banyak orang yang simpatik, senang terhadap Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian pengobatan tersebut itu melalui ayat-ayat suci Al-Quran, melalui kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Artinya bukan pengobatan yang seperti ilmu hitam dan yang lain-lain anak-anakku sekalian. Ini memang pengobatan yang memang dibenarkan menurut Islam. Jadi yang pertama pengobatan gratis. Kemudian yang kedua itu adalah pendirian pesantren. Dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebarkan dengan melalui pesantren. Pesantren pertama yang terjadi di Indonesia itu adalah sejak Sunan Maulana Malik Ibrahim, di mana pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi Maulana Malik Ibrahim yang baik. Jadi pesantren itu biasanya ada sebuah asrama di mana orang-orang tinggal di situ, santri-santri tinggal di situ, pekerjaannya adalah mengaji, mencari ilmu 24 jam seperti itu. Itu adalah pesantren anak-anakku sekalian. Lah, dengan pendirian pesantren ini mereka mencari ilmu dengan sendirinya, banyak orang juga yang simpatik. Oh, disitulah, di sana ada tempat mencari ilmu, di sana ada tempat untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dakwah itu dilakukan dengan pertanian, yakni adanya gagasan mengalirkan air dari gunung ke sawah. Ya, jadi ini memang dari dulu itu orang-orang memang orang-orang dulu itu kan banyak yang awam seperti anak-anakku sekalian, terutama tentang pertanian. Mereka hanya bisa bertani, tetapi mereka itu tidak bisa mengenal, tidak tahu caranya bagaimana mengalirkan air dari gunung ke sawah. Ternyata gagasan ini dapat ditemukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, sehingga mereka banyak yang senang, banyak berterima kasih, sehingga lambat laun banyak orang-orang yang kemudian itu memeluk agama Islam. Itu anak-anak sekalian. Kemudian anak-anakku sekalian, sebutan kakek bantal, ya, sebutan kakek bantal. Sebutan kakek bantal ini, kenapa kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebut dengan kakek bantal? Ternyata beliau mempunyai kebiasaan meletakkan Al-Quran, ya, meletakkan Al-Quran dan hadis. Ini saya kurang salah nulisnya. Meletakkan Al-Quran dan hadis di atas bantal. Itu anak-anak. Jadi anak-anak sama, ya. Ini adalah bentuk cara memuliakan kitab suci. Anak-anak di rumah ketika naruh Al-Quran jangan sembarangan, naruh pelajaran jangan sembarangan, naruh buku agama khususnya. Karena di dalam buku agama itu anak-anak ada ayat-ayat suci Al-Quran, ada ada nama Allah, kadang ada tulisan basmalah, kadang ada hadis-hadis Nabi.
itu dimuliakan. Ketika di rumah jangan taruh di bawah, taruh di atas bangku. Ketika ditaruh lemari itu taruh di bagian atas, jangan taruh di bagian tengah atau bawah. Artinya lebih rendah daripada pakaian dan yang lain-lain. Itu anak-anakku sekalian. Terutama Al-Qur'an seperti itu ya. Terutama Al-Qur'an. Cara mengambil Al-Qur'an dengan posisi suci, dengan cara menutupi aurat, ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliaunya menaruh Al-Qur'an, menaruh Alkitab itu di atas bantal. Tujuannya adalah memuliakan, tidak ditaruh di lantai. Ya, sama dengan pelajaran yang kita pelajari buku-buku agama itu seperti itu. Pelajaran apa saja, ketika sampean itu memuliakan ilmu, maka insyaallah ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Maulana Malik Ibrahim wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Hijriah. Itu wafatnya Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya sikap positif yang dimiliki oleh Maulana Malik Ibrahim. 1. Dermawan dan santun dalam berdakwah. Sikap itu ditunjukkan dalam berdagang dengan mengadakan pasar murah dan selalu berbagi dengan kaum fakir miskin demi untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dermawan. Dermawan itu sifat yang sangat terpuji. Termasuk sifatnya Allah itu adalah dermawan. Ketika kita itu memiliki sifat dermawan, secara otomatis kita itu adalah akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Peduli dengan orang sekitar, peduli dengan pendidikan, peduli dengan segala kebaikan, itu adalah termasuk bagian daripada dermawan. Sekali lagi, itu semua demi untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam berdakwah, Sunan Maulana Malik Ibrahim mengajarkan agama Islam secara bertahap atau melalui proses, ya. Sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama, ada beberapa orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang yang masuk Islam, 12 orang, kemudian pada akhirnya menjadi banyak, kan seperti itu. Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke tanah Jawa, tidak kemudian tiap ada orang dipaksa, kamu harus masuk Islam. Tidak. Mereka itu diajak secara halus, dikenalkan tentang kebaikan, dikenalkan tentang sopan santun. Hanya mereka dengan sendirinya mempunyai rasa senang sehingga masuk Islam. Nomor 3, mempunyai toleransi yang tinggi dalam menjalin hubungan. Toleransi, ya, baik antara sesama masyarakat maupun penguasa Majapahit. Tidak kaku orangnya, ya. Punya toleransi. Selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Ya, anak-anakku sekalian, bayangkan pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu. Mereka khususnya Sunan Maulana Malik Ibrahim, bahkan masyarakat sekitar itu serba keterbatasan. Mereka sangatlah miskin, ya. Sunan Maulana Malik Ibrahim berdakwah di sana. Sehingga secara otomatis Sunan Maulana Malik Ibrahim itu tidak ada bayaran. Dia ngajak orang untuk masuk Islam. Tiap hari diajari ngaji, tiap hari diajari tentang Islam. Lah, Sunan Maulana Malik Ibrahim itu anak-anakku sekalian tidak menerima bayaran sama sekali. Apakah kemudian beliaunya ketika berdakwah malas-malasan? Tidak, tapi sebaliknya, beliau selalu gigih dan semangat dalam berdakwah. Ini anak-anakku sekalian harus ditiru. Seperti kita alhamdulillah sekarang berada pada masa-masa yang insyaallah serba cukup lah, ya, serba cukup lah. Sehingga anak-anak harus menggunakan kesempatan ini terutama untuk belajar. Nggih. Jadi ketika jenengan oleh Allah diberikan kesempatan seperti saat ini, ayo belajar yang semangat.
Baik, khulasoh anak-anakku sekalian, ringkasan. Nomor 1, Maulana Malik Ibrahim disebut juga Syekh Maghribi, beliau disebut juga Sunan Gresik. Sebagian masyarakat malah menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ayah Sunan Giri, ulama terkenal di Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim adalah ayah dari Sunan Ampel dan Rahmat. 2. Aktivitas Maulana Malik Ibrahim antara lain berdagang dengan cara membuka warung, menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis, mendirikan masjid dan membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren. 3. Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makanya makamnya terdapat di Kampung Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, makamnya di Gresik pas di Gapuro itu ya, di Gapuro itu. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang nyampe, Pak Ali sudah pernah nyampe. Pada intinya anak-anakku sekalian, Islam itu adalah tidak kemudian ujuk-ujuk kita terima datang di tanah Jawa tanpa adanya perjuangan daripada seorang ulama, khususnya adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di tanah Jawa pada zaman dahulu kalau melihat sejarah itu mereka kebanyakan beragama Hindu, beragama Hindu. Kata mereka menyembah dewa, menyembah inilah, tidak menyembah Allah, tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal surga dan yang lain-lain seperti itu. Sehingga anak-anakku sekalian, ketika para ulama datang ke tanah Jawa ini, mereka berdakwah dengan sabar, dengan gigih. Alhamdulillah kita semua dapat mengenal agama Islam. Makanya anak-anakku sekalian, kenapa kita kemudian sekarang ziarah, kenapa kita sekarang harus berdoa, kirim doa, kirim fatihah? Paling tidak itu adalah ungkapan terima kasih kepada mereka. Andai kata tidak ada mereka, apalah artinya kita hidup di dunia ini, kan seperti itu. Artinya apa? Kita tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kita tidak mengenal Islam. Lalu kemudian kalau kita hidup sengsara, apalagi kita sudah meninggal. Sekali lagi alhamdulillah, dan alhamdulillah terima kasih kepada para wali Allah, para ulama-ulama yang telah sudi memberikan ilmu kepada kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan anak-anakku sekalian. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan halaman 7 ya, halaman 7 soal hot itu, soal hot. Maulana Malik Ibrahim menjalin, itu silahkan ditulis di buku tulis dan dijawab juga di dalam buku tulis dari Pak Ali. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.